Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah masih bisa ketemu lagi Mas T dengan kalian dengan segala kondisi. Alhamdulillah Mas T sehat, baik, dan dalam posisi yang baik-baik saja. Mas T nggak ngerti ya. Jadi tadi sebelum syuting itu, Mas T sengaja. Memang kalau sebelum syuting kan kita harus cek dulu ya kondisi alat, kemudian untuk merekord ini kira-kira sebenarnya sudah pas atau belum, kemudian audio dan backsoundnya itu masuk atau belum. Kita selalu mengkontrol itu. Tapi nggak tahu kenapa tadi Mas T pas di video pertama itu Mas T ngoceh sendiri. Mas T cerita semua bla 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 tentang keadaan Mas T sekarang. Kayak ada emosi yang memang harus keluar. Di sisi lain Mas T nangis, tapi nangisnya nggak keluar air mata, yang cuman ngembeng-ngembeng di mata doang gitu loh. Masih bingung juga sih kenapa kok tiba-tiba bisa begitu gitu loh. Bisa tiba-tiba ngoceh, bisa nggak ngerti deh. Apa Mas T ini punya gangguan jiwa? Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas T dimanapun kalian berada. Selalu support Big Tulus Official, terima kasih banyak. Sekali lagi untuk yang sudah berkomentar, sudah memiliki kritik dan saran, terima kasih banyak. Mas T ingatkan lagi sebelum nonton video, sebelum berkomentar Mas T sarankan untuk menonton video sampai selesai dulu, atau baca deskripsi dulu, baru tonton videonya, baru kalian berkomentar. Jadi jangan nonton awal kemudian satu potong jenengan langsung berkomentar, kemudian nonton beberapa detik saja kemudian berkomentar, menjudge atau memiliki. Bagi saya sebuah video pro dan kontra itu sudah biasa ya. Segala sesuatunya pasti ada resikonya. Ada sesuatu yang bakal terjadi ya, ada yang suka ada yang tidak suka. Saya tidak memaksa kalian untuk suka, tapi tolong dinilai dengan bijak, dinilai dengan baik, ditonton dari awal sampai habis videonya. Seperti itu ya. Terima kasih untuk yang sudah subscribe Mas T dari Big Tulus Official. Mas T ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Selamat bergabung untuk seluruh penggemar Mas T dimanapun kalian berada. Penggemar loh ya, udah kayak artis ya. Pokoknya support Mas T. Aduh, aku kualat sama Topik sama Nisma. Aku dikata-katain terus sama mereka ya, kalau jangan rokok, jangan bla 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 gitu. Cuman akhir-akhir ini saya banyak kegiatan di luar ya soalnya. Jadi harus ada meeting untuk beberapa program, terus ketemu sama teman juga. Jadi aku sering keluar malam untuk beberapa hari ke belakang ini karena ada project dengan salah satu teman yang akan diselesaikan untuk di daerah Kalimantan nantinya ya. Ada project sebuah program acara yang akan digelar di, kalau ndak salah kemarin dengar bisik-bisiknya di daerah Bontang, Kalimantan Timur apa Kalimantan mana tuh kalau Bontang. Pokoknya di situ ya. Mudah-mudahan jadi rezeki dan mudah-mudahan bisa menjadikan kita sebagai jalan rezeki kami yang baru. Karena udah lama banget guys aku nggak kerja gitu loh. Kerja baru 2 titik kemarin, yang 3 langsung 1 titik. Dan setelah ini nggak ada kerjaan lagi saya. Udah nganggur lagi dan masih belum dagang juga kan. Masih ngumpulin rezeki buat modal dagang dulu. Sama ya sambil bikin-bikin vlog kayak gini. Doakan terus Mas T supaya sehat, supaya diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah dari manapun caranya ya, dari sumber manapun, seperti itu. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk seluruh subscriber Mas T dimanapun berada, tanpa terkecuali yang ada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Untuk yang belum, Mas T minta supportnya buat kalian subscribe, buat diberikan support Mas T untuk kalian mensubscribe Mas T. Yang sudah subscribe terima kasih banyak. Untuk yang belum, minta supportnya baru subscribe ya, ataupun di like, komen, dan juga di share ke media sosial kamu apabila info yang Mas T berikan ini adalah info yang bermanfaat ya.
Selamat pagi untuk yang ada di Papua, kemudian Kalimantan, Makassar, Sulawesi, kemudian yang ada di Medan, Padang, Bengkulu, Jambi, Lampung, kemudian ada di Jakarta, Bogor, Cianjur maaf, lalu Bandung, kemudian yang ada di Cirebon, ada Cilacap, kemudian ada Tegal, selanjutnya untuk yang ada di Semarang, Solo, Boyolali, Kendal, Wonogiri, Klaten, Sragen, terus yang ada di Malang, Jombang, Jawa Timur, ada Sidoarjo, kemudian Gresik, Surabaya, sama yang dari Banyuwangi. Pokoknya semua tempat terkecuali. Oh iya, Cikarang, Cikampek, Bekasi, semuanya. Lalu untuk yang ada di Malaysia, yang ada di Singapura, Mbak Yanti, ternyata beliau sedang repot. Yang mudah-mudahan sehat terus ya Mbakku cantik, walaupun repot harus ingat jaga kesehatan. Dan semoga Allah mudahkan rizkinya, disehatkan badannya Mbakku yang di sana ya. Mbak Haryanti, Pak Muhammad Yahya, terima kasih yang punya Singapura. Selalu mensupport saya, setiap pagi memberikan kata-kata yang lumayan indah. Kemudian untuk yang ada di Taiwan, Taipei, Hong Kong, kemudian ada di Macau, Arab Saudi, Jerman, Swiss, kemudian Los Angeles, Mbak Asri di sana, dan Mbak Yani, Mbak Ngatin juga, Mbak Kusuma. Lalu untuk Reza yang punya Arab Saudi, dan juga untuk yang di Malaysia ada Pak Abdullah ya. Kemudian untuk Kak Ajija yang punya Brunei Darussalam ya. Aku sangat berterima kasih sekali karena banyak sekali orang-orang yang sangat mensupport saya dengan sebuah kata-kata, dan di sini saya juga tidak mengerti apa yang sedang saya rasakan, tapi banyak sekali orang yang selalu mensupport saya ya. Termasuk adalah salah satu kakakku Ajija yang mengirimkan kata-kata seperti ini. Jika hari ini kita menangis, takkan selamanya Allah akan membiarkan kita menangis. Akan tiba satu hari Allah akan memberi kita kegembiraan. Amin ya Allah. Lalu ada satu kata lagi, sesedih apapun hatimu dan sesusah apapun keadaanmu, yakinlah pertolongan Allah pasti akan datang untukmu di saat yang tepat dan tak disangka-sangka. Amin ya Allah. Ya seperti itulah. Mudah-mudahan malam ini Allah akhiri kesusahan kita, hapuskan kesedihan kita, dan esok Allah beri kita kabar gembira yang tak disangka-sangka. Amin ya Allah. Jadi orang-orang baik ini selalu mensupport saya, memberikan saya semangat dengan memberikan kata-kata mutiara di pagi hari. Kemudian doa-doa, saya hanya bisa mengaminkan. Saya aminkan saja. Kadang sebagian besar di grup rumah orang baik ini banyak bertanya-tanya, Mas T itu sebenarnya kenapa sih? Kenapa nggak bisa terbuka sama orang? Kenapa nggak bisa ngomong sama orang? Kenapa nggak bisa bercerita saja gitu loh? Jadi kalau aku nih prinsipku begini, selama saya masih sehat, selama saya masih hidup, kalau bisa saya yang direpotkan, jangan mau merepotkan. Saya nggak mau tangan saya di bawah, saya pengennya di atas. Bukan berarti aku sombong, aku cuma nggak mau merepotkan orang. Apalagi ketika kesedihan saya itu berhubungan dengan uang gitu loh. Dan aku tuh tahu betul rumah orang baik ini nih orang-orang yang subhanallah, mereka tuh care sekali. Tapi nanti ketika saya berbicara bla 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 soal uang, mereka tuh pasti langsung, aduh aku tuh ndak mau seperti itu. Aku ndak bisa aku merepotkan orang. Yang penting aku sehat, aku masih bisa berusaha, aku berusaha sendiri gitu aja kalau aku. Aku ndak mau merepotkan orang lagi. Aku sudah sangat beruntung loh kenal kalian tuh. Bukan kalian yang beruntung kenal saya, tapi saya yang sangat beruntung. Dan prinsip saya pengen terus jadi yang berguna bagi kalian. Orang yang bermanfaat bagi kalian. Hanya itu saja. Saya tidak mau jadi siapapun, saya tidak pengen jadi kayak bagaimanapun. Jadi apapun saya tidak pengen. Saya pengen jadi berguna aja buat kalian. Udah gitu aja. Pengen bermanfaat bagi orang banyak. Intinya tuh seperti itu. Mas tidak minta gimana-gimana ya. Oke, sapa-sapanya sudah, ngobrol-ngobrolnya sudah, sedikit curhat juga sudah. Jumat barokah, jangan lupa bersedekah, jangan lupa sisihkan sedikit rezeki kita untuk diniatkan bersedekah. Lalu niatkan pahalanya untuk siapa? Silahkan monggo kerso ya. Bagi orang-orang terdekat. Lebih bagus lagi bersedekah adalah dengan orang-orang terdekat, dan dengan siapapun. Ketika kalian memiliki hati yang tergerak untuk bersedekah, silahkan. Jenengan cita-citanya untuk siapa? Bagaimana ya? Jenengan memiliki cita-cita untuk bagaimana menyelesaikannya? Jenengan boleh langsung sedekahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedekah di masjid misalnya, atau ketemu orang atau tetangga yang sedang dalam kondisi tidak baik, tidak punya rezeki, sedangkan kita punya alasan aja nih buat jajan anaknya ya. Ingat, ini hari Jumat, gunakan manfaat yang luar biasa dari hari mulia ini ya. Hari ini hari mulia, jadi kalian harus
memanfaatkan hari yang mulia ini untuk bersedekah, melakukan perbuatan baik, dan yang pasti mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan. Seperti itu. Saya ucapkan hanya bisa terima kasih buat hamba-hamba Allah yang saya tidak mengerti. Entah mereka ini gimana, saya nggak bilang mereka kelainan jiwa ya, tapi aku tuh heran ada hamba Allah satu yang selalu bikin saya sedih. Dia itu sering banget transfer ke saya. Ya maaf saya tidak menyebutkan nominalnya besar atau kecil, tapi bukan jumlahnya yang saya kagumi, tapi dari niatnya beliau gitu loh. Beliau tuh hanya ngerti-ngerti transfer, ngerti-ngerti ngasih, ngerti-ngerti membagi gitu loh. Aku nggak ngerti tujuannya apa. Ya kalau ditanya ngapa mas, ya pengen bagi aja. Jadi saya sering cek mutasi saya tuh, hampir dalam 1 minggu itu, 1 bulan tuh mungkin bisa 3-4 kali beliau transfer. Dengan ya nggak ngerti, aku juga nggak ngerti. Mungkin itu cara beliau untuk berbagi rezeki dengan saya, atau membersihkan hartanya, atau membersihkan sesuatu yang dia dapat dengan memberikan sedikit rezekinya kepada saya. Saya nggak ngerti, saya nggak tahu maksud dan tujuannya apa, tapi sekali lagi saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan Allah menukarnya dengan sesuatu yang lebih melimpah lagi. Hampir setiap minggu dia selalu transfer, entah 100, entah 200 ribu dia selalu transfer. Saya nggak ngerti tujuannya apa. Mungkin dia hanya bersedekah karena Allah Subhanahu Wa Taala, atau memang hatinya tergerak untuk membantu saya juga nggak tahu. Tapi ya Allah, mudah-mudahan rezekinya dimudahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk hamba Allah yang satu ini. Aku tahu betul, aku ngerti posisinya beliau, dan ya ngerti lagi, hanya bisa membalas dengan doa saja. Itu saja, cukup. Aduh, aku tuh sangat beruntung sekali lo punya channel ini ya. Channel ini di sisi lain memang ada yang bikin pusing dengan barbarnya subscriber, tapi di sisi lain lebih bermanfaat dengan mendatangkan orang-orang baik. Sorry, bukan uangnya yang saya nilai, tapi ketulusan mereka itu loh yang saya bisa banget. Mereka itu yang udah lillahi ta'ala aja. Uang saya kan uang Allah, sedekahkan saja. Mas teh buat anak yatim, mas teh buat masjid gitu loh. Dan saya bisa saja menipu kalian. Saya bisa saja melakukan tipuan. Kalau ada transfer 3-4 juta, 5 juta, 8 juta, 10 juta sekalipun, tolong berikan ke masjid, saya bisa ambil uangnya kan. Saya bisa saja ambil uang itu, tapi alhamdulillahirrabbilalamin, saya tidak tergoda dengan itu. Sedikit pun saya tidak pernah tergoda. Johnny tip 500 ribu buat anak yatim, ya 500 ribu tak kasih anak yatim. 1.000 rupiah pun aku nggak ambil. Bahkan ada yang sempat bilang, Mas Teh, dari donasi itu misalnya Mas Teh dapat 10 juta, sebenarnya 1 jutanya bagian Mas Teh, karena 10%-nya itu untuk pengumpul donasi sebenarnya. Pembagiannya seperti itu. Saya nggak pernah tahu hadisnya, saya nggak pernah ngeliat ininya sih, jadi saya nggak tahu ya. Cuman untuk kadang kalau pas sudah ngumpul sekian puluh juta, belum pernah sih kalau 10 juta, maksudnya sekian juta, berarti kalau 1 juta tuh 100 ribunya punya Mas Teh. Itu untuk biaya Mas Teh, biaya capeknya Mas Teh, karena itu pembagiannya memang seperti itu. Cuman karena saya masih belum paham dalam hal itu, saya tidak berani. saya tetap sampaikan saja ya. Pesta tenang, wai. Allah itu tidak tidur, Allah tuh melihat kita. Tenang saja. Karena sebenarnya Allah itu memberikan kita ujian dengan paket dan solusinya, ya. Jadi kenapa Mas Teh kok tiba-tiba slow mellow begini? Sebenarnya enggak slow mellow, tapi musiknya sedih. Terus di sini tuh di Jakarta dari kemarin setiap pagi itu selalu hujan. Jadi suasananya tuh gimana sih, adem-adem enak gitu. Dan Mas Teh kan masih flu juga ya, masih pilek sampai sekarang, belum terlalu sembuh total. Udah mulai berkurang tapi belum total, karena sebenarnya flu itu kan 14 hari, harus 14 hari nanti dia sembuh sendiri. Kondisinya bukannya melo, tapi Mas Teh pengen membahas satu pertanyaan dari teman yang dimana dia bertanya, Mas Teh, kalau kemarin itu kita membahas soal cinta yang bisa disusupi oleh bangsa jin, tapi saya pengen tahu Mas Teh, apakah ada kesedihan atau kebahagiaan yang bisa juga ditimbulkan oleh bangsa jin? Jawaban saya itu memang ada sekali ya. Makanya saya takut ketika saya bersedih, terlalu bersedih kemudian saya melupakan Allah. Tapi sebagian besar, ketika kita bersedih kita selalu mengingat Tuhan, mengingat Allah, Tuhan kalian masing-masing. Saat kalian sedih, sekalian senang mungkin gak ingat sama Allah.
Cuman ternyata ada sebagian kesedihan yang memang disusupi oleh bangsa jin. Kira-kira kesedihan apa saja itu, dan kesedihan seperti apa contohnya? Pertama, kesedihan karena putus cinta. Putus cinta. Ketika kalian putus cinta, mungkin kalian akan merasa dunia saya sudah berakhir. Bahkan ketika adikmu jatuh dari motor sekalipun, adik yang sekandung sama kamu, yang kamu sayang jatuh dari motor, kamu omelin doang. Mana. Sedangkan ketika kamu putus dengan pacar kamu nangis dan seakan-akan itu sudah tidak ada lagi gunanya hidupmu. Nah, itu kesedihan yang sebenarnya disusupi oleh bangsa jin. Karena terlalu. Sekali lagi, sesuatu yang terlalu dibuat-buat, terlalu dalam, terlalu tajam, terlalu indah, terlalu sedih, terlalu bahagia, itu semua bisa jadi tipu daya bangsa jin yang dikamuflasekan untuk membuat kita lupa terhadap Tuhan. Ya, ada orang yang saking sedihnya tuh nggak ingat Tuhan tuh ya banyak. Ujung-ujungnya apa? Bunuh diri, minum racun, bla 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 bla. Banyak sekali. Itu yang perlu kita pahami, teman-teman. Jadi kesedihan-kesedihan itu sebenarnya adalah cara mereka untuk membuat kita lupa. Oke, mungkin kita, ya Allah kenapa sih aku dikasih begini, ya Allah kenapa aku dikasih begini. Tapi kemudian setelah kamu diberikan kesedihan, selep dia masuk ke kepala kamu, masuk ke badan kamu, lewat celah-celah tubuh kamu akan dibisikkan, mendingan kamu mati saja, mendingan kamu bunuh diri saja, mendingan kamu bla 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 bla. Akhirnya kamu ingin mati. Makanya jujur ya, tadi pagi Kak Aziza sempat yang bicara, Datuk dan Putri pun bercerita tentang adik yang tulus terhadap orang, kemudian adik dihianati. Ada cerita seperti itu tadi pagi sama Kak Aji Jaya. Dan saya itu makanya kalau cinta atau suka sama orang tuh saya takut betul. Saya takut kalau cinta saya itu melebihi cinta saya kepada orang tua saya, melebihi cinta saya terhadap Allah. Saya tidak mau itu, ya. Saya takut sekali. Makanya sampai detik ini, kalau dikatakan yang mendekati Mas Teh ada banyak sekali. Dengan kondisi saya seperti ini tuh banyak sekali yang mendekati. Karena saya tuh gimana ya, kalau disukain orang, kalau sukanya itu dia ngomongnya udah yang, saya ngelihat perjuangan kamu tulus, saya melihat kamu bagaimana cara kamu berjuang, bagaimana cara kamu hidup, bagaimana cara kamu menghidupi adik-adik kamu. Saya rasa itu bukan cinta dong. Itu bukan suka, tapi itu kasihan. Nah, itu yang terkadang saya tuh takut sekali ketika ada yang suka. Saya tidak peduli janda, gadis, atau apa, saya tidak peduli. Tapi kalau misalnya sukanya itu karena rasa belas kasihan, itu saya agak-agak gimana gitu loh. Jadi ada yang bilang, Mas Teh, saya suka sama Mas Teh itu karena Mas Teh itu pejuang keras. Mas Teh itu bisa membantu orang. Mas Teh dengan segala keadaan Mas Teh yang susah, bla 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 bla, saya bisa menerima Mas Teh dengan keadaan Mas Teh yang begini. Sekarang jenengan bisa ngomong begitu. Suatu ketika kita nggak tahu. Karena dasar sampean itu sukanya bukan karena suka, tapi suka karena belas kasihan. Dan Mas Teh buka sekarang ya, pemirsanya Mas Teh ini yang baper sama Mas Teh itu banyak banget. Dan sebagian besar mereka sudah bersuami. Nah, itu yang Mas Teh agak gini ya gitu loh. Sempat bertanya-tanya, jangan punya pikiran yang enggak, karena Mas Teh enggak punya tujuan apapun di sini. Mas Teh hanya ingin membantu kita mensupport satu sama lain ya, untuk memberikan ilmu pengetahuan tentang seputar dunia gaib, bukan untuk macam-macam. Saya tidak bisa melakukan itu. Tadi kesedihan yang pertama adalah tentang kesedihan ditinggalkan pacar atau putus cinta yang bisa disusupi oleh bangsa jin. Kemudian yang kedua adalah kesedihan yang disusupi oleh bangsa jin karena kehilangan sebuah benda yang berharga. Entah itu uang, entah itu mobil, entah itu motor, kemudian rumah kebakaran dan lain sebagainya. Di situ kamu mungkin gimana? Ya gimana nggak sedih Mas Teh? Wong aku nyarinya berpuluh-puluh tahun dengan cara bekerja, dengan aku susah-susah payah, mandi keringat, istri wong tua meme geger, mandi keringat, atus keringat meme geger. Lah gitu ya kalau orang Jawa bilang ya. Gimana aku nggak sedih dengan uang yang sudah aku berikan begitu? Jarang sekali orang yang bisa bersyukur dengan musibah. Itu loh yang bagus sebenarnya. Makanya kan Pak Ustadz Danu bilang, ketika kamu sudah bilang alhamdulillah, jangan lupa bilang innalillah. Ya, karena sesuatu yang datang tuh pasti akan pergi. Sesuatu yang hidup pasti akan mati. Yang kita punya itu kalau Allah berkehendak kun fayakun ya wis ente. Gitu loh.
Meskipun kamu bilang, ya aku sedih lah, wong aku nyari duitnya udah berpuluh-puluh tahun. Nah itu pikiran kamu yang disusupi bangsa jin tadi. Sedangkan untuk mengikhlaskan sesuatu yang sudah hilang, itu nggak gampang. Makanya kayak Mas Teh, banyak belajar dari Ustadz Danu, jujur aja ya. Sama Ustadz Danu sama mamaku. Handphoneku hilang itu 2 kali berturut-turut. Dalam waktu corona ini, handphoneku hilang 2 kali. Dan yang pertama itu malah handphone masih kredit juga. Yang pertama, alhamdulillahnya sudah lunas. Yang kedua, handphone yang dibantu sama hamba Allah yang baik hilang. Mungkin Mas Teh begini, emang kalian melihat kesedihan Mas Teh? Enggak. Yang kesedihan Mas Teh itu bukan karena itu harganya mahal, enggak, karena orang membantu tapi kok iso hilang gitu loh. Aku merasa tidak bisa menjaga amanah dari orang itu. Hanya itu yang membuat Mas Teh sedih. Terus lebihnya Mas Teh mau lillahi ta'ala, udah Allah yang mengatur semua. Allah yang memberikan Mas Teh rezeki, insya Allah ada. Nah ternyata terbukti. Kalian membantu Mas Teh dengan beberapa cara kalian ya. Pak Sem, Bu Sriatun, Mbak Sari, semuanya berkumpul. Mas Muhammad Musinun, segala macam mereka bergabung untuk membantu saya. Nah itu loh. Sebenarnya kesedihan atas kehilangan barang atau benda itu yang bisa disusupi oleh bangsa jin. Apalagi rumah, ya, rumah, mobil, motor, yang sesuatu yang mewah lah. Kemudian terbakar sekalipun, mereka kan beralibi. Ya aku goleknya bertahun-tahun Mas Tulus, ya wajar tuh aku sedih. Tapi pernah nggak kamu bersyukur atas musibah yang kamu terima? Saya tanya sekali aja, pernah bersyukur nggak atas musibah yang kamu terima? Padahal Allah tuh punya jalan, 1000 jalan. Contoh kecil saja. Jenengan dari miskin dikasih kaya. Setelah kaya jenengan sombong tidak mengingat Allah. Kenapa Allah mengambil rezeki jenengan? Buat apa? Buat jenengan mengingat Allah lagi. Supaya surga bisa jenengan pegang. Karena sebenarnya yang jenengan pegang itu nanti bukan dunia ini tapi Allah. Akhirat. Itu tujuan akhir kita tuh itu. Makanya Allah sebenarnya mengingatkan kita. Allah tuh baik loh. Dengan memberikan kita musibah tuh berarti Allah tuh baik mengingatkan kita untuk mengingat Dia. Untuk mendekatkan kita terhadap Dia. Karena ya Allah yang paling dekat dengan kita tuh apa sih? Kematian coy. Paling dekat sama kita tuh mati. Jadi jangan pernah lu mau sombong lu punya apa. Nah itu kesedihan yang bisa disurupi bangsa jin. Karena di situ kamu ada kecongkakan, ada rasa kehilangan yang luar biasa melebihi kehilangan sesuatu. Aku susah hartaku hilang, mobilku hilang, motorku hilang. Kalau saya jujur dulu mungkin ya HP hilang bisa guling-guling saya. Ya Allah nyarinya udah kayak apaan tahu. Hilang. Tapi alhamdulillah semenjak beberapa kejadian di mana orang tua saya memberikan saya pelajaran, kemudian saya menyimak tausiah dari Ustadz Danu, saya sekarang barang hilang tuh bisa yang kayak gini. Kayak kemarin ya, handphone yang pertama hilang tuh kan isinya apa? Isinya foto-foto almarhum ibu saya. Dari proses pemakaman, foto beliau masih hidup dan lain sebagainya, video, dokumentasi, semuanya ada di HP itu. Yang saya sesalkan bukan HP-nya, tapi memorinya. Memori yang ada di HP itu. Itu yang saya sesalkan. Itu loh. Dan sekarang tuh Mas Tulus tuh gini. Mas Teh itu sekarang gini aja kok wes punya opo-opo itu udah. Ya bukan punya Mas Teh, soalnya punya Allah. Jadi tiba-tiba hilang pun Mas Teh ya alhamdulillah sajalah, disyukuri, dinikmati. Berarti bukan rezekinya Mas Teh gitu. Jadi bisa sekarang alhamdulillahirabbil alamin Mas Teh bisa belajar untuk menjadi legowo dengan sesuatu yang terjadi. Entah tiba-tiba Mas Teh hilang barang, hilang uang, hilang apa. Sering teman pinjam uang gak dipulangin karena niat Mas Teh nolong, ya menang bae wis. Kadang-kadang sih ada rasa jengkel, jujur manusiawi ya jengkel, tapi janganlah kita sampai terlalu bersedih kemudian sampai menyedihkan sesuatu yang berbentuk harta, ya. Kemudian yang tadi karena putus cinta, kedua adalah kehilangan benda yang berharga menurut kita, yang itu disusupi oleh bangsa jin. Kemudian kesedihan yang terakhir adalah kesedihan kita terhadap keadaan yang terjadi pada diri kita. Ini yang paling berbahaya. Kesedihan yang terjadi karena kita melihat keadaan diri kita sendiri. Ya, 3 hal itu saja. Yang kita bahas 3 hal itu dulu. Yang terakhir nih yang paling bahaya. Kenapa? Bahayanya begini. Ketika kita melihat diri kita susah, kita tidak punya apa-apa, kita pusing, kita mumet, kita bisa melakukan macam-macam hal, bahkan menghalalkan segala cara. Ini yang bangsa jin paling suka susupi di badan kita. Paling suka bangsa jin mensusupi kesedihan yang ada di badan kita, yang ada di kepala kita, yang ada di hati kita. Kenapa? Mereka bisa menghasut kita untuk, lu kok hidup lu begini, yang lain begitu. Karena apa? Kita dibikin melihat ke atas terus. Ih, orang kok bisa gitu ya, enak banget hidupnya lah, gua begini-begini aja.
Gua mah dagang begini, gua mah susah, posisi gua begini, kok orang bisa aja begitu. Nah, akhirnya kita akan merasa sedih, ya. Kita akan merasa kita akan merasa lebih rendah daripada orang lain, kemudian kita akan bersedih. Bersedihnya kita mungkin kita berdoa sama Allah, ya Allah, kenapa saya seperti ini? Kenapa saya begini? Akhirnya apa? Yang kita ambil poin yang dikejar sama si setan itu, sama si jin ini adalah keluh kesah kalian dan putus asa. Dan Allah paling benci orang yang suka putus asa. Nah, yang diincar oleh bangsa jin ini adalah putus asa dan juga keluh kesah kalian. Kemudian sudah kalian keluh kesah, putus asa, wis mentok, mati, bunuh diri, ya toh? Mereka bisa menguasai jiwa kalian. Sebenarnya jiwa itu bisa diikat atau bagaimana, Mas T? Nanti kita bakal bahas di satu posisi. Sekali lagi, nyawa yang sudah meninggal, sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang Allah yang menguasai. Tidak ada bangsa jin yang bisa menguasai. Hanya khorin mereka yang bisa dikuasai oleh bangsa jin. Kemudian diperbantukan untuk membantu dukun-dukun ini buat nyesetin orang. Hanya itu saja, ya. Poin kecilnya seperti itu. Jadi, kesedihan yang terakhir ini yang paling bahaya. Paling bahaya sekali. Karena di situ kita tidak akan mau bersyukur. Bahkan ada yang ketika sudah sangat susah, sudah sangat putus asa, akhirnya bukan lagi bersyukur sama Allah, ditantang Allah sama dia. Ya Allah, aku piye, aku ibadah sama kamu, ya Allah, aku nyembah kamu, ya Allah, kok tiba-tiba bukan engkau lagi loh, kamu bahasanya sudah. Saking wes mentok, wes mumet sirai. Yang lain bisa kok saya ndak. Nah, terus kamu disusupi sama jin untuk itu. Disusupin terus sama bangsa jin untuk apa? Untuk dibikin kamu putus asa dengan kamu tidak bersyukur atas apa yang sudah kamu terima. Dengan apa yang sudah kamu terima, dengan apa keadaan kamu yang sekarang. Gak punya duit, yang lain punya duit, aku gak punya duit. Selalu dibikin bangsa jin yang seperti itu. Nah, kesedihan-kesedihan ini ternyata juga bisa disusupi oleh bangsa jin. Jadi hati-hati teman-teman. Ditinggalkan pacar atau putus cinta, kemudian kehilangan benda yang berharga dalam hidup kita. Yang ketiga ini yang terakhir yang paling bahaya. Kesedihan karena melihat keadaan diri kita sendiri. Ini adalah salah satu sifat setan sebenarnya. Yaitu, setan itu senang ngoco, setan itu senang melihat diri sendiri tapi bukan untuk diperbaiki, tapi untuk disombongkan. Nah, ini sifat jin yang memang ada sebenarnya di kita. Secara tidak langsung sebenarnya kita juga memiliki sifat itu, tetapi akan semakin terdorong dengan adanya bangsa jin. Kita piye to aku ki wis salat isi ibadah Gusti Allah tapi kok susah terus. Tapi kok sakit nggak sembuh-sembuh. Nah, kita tuh harus tahu Allah itu punya tujuan apa di balik semua itu gitu loh. Banyak ustadz yang minta meninggalnya sakit dulu loh. Aku pernah dengar ustadz ceramah bilang, saya kalau mau meninggal saya minta sakit dulu. Kenapa? Minta dikurangi dosanya tuh di akhirat nanti. Bukannya apa-apa. Nah, itu loh teman-teman. Jadi ada keutamaan sakit itu, ada keutamaannya juga. Jadi bukan berarti meriang, lorong, ngeluh. Bentino ngeluh sama Allah. Lah, kita baru sakit dadanya saja. Yang lain gak punya kaki, sakitnya udah diamputasi. Lumpuh, maaf, makan tidur di tempat. Buang air jadi tempat. Nah, ini yang berbahaya sebenarnya ya. Jadi kita harus banyak mempelajari, kita harus banyak menyikapi beberapa hal yang memang bisa saja terjadi terhadap diri kita, yang justru bisa memancing diri kita sendiri untuk menyesali kehidupan kita. Bener itu loh yang paling bahaya tuh, yang kesedihan yang terakhir, karena kita bakal bikin ngeluh, kok aku begini, kok aku begitu. Dan Mas T itu tadi sempat melakukan itu. Kalau memang kalian setuju, klik di kolom komentar. Kalau kalian setuju, Mas T bakal tayangkan videonya. Jadi tadi Mas T itu sempat yang marah-marah sendiri, ngoceh-ngoceh sendiri. Aku tuh beruntung apa enggak, aku tuh salah apa, bla bla bla. Banyak videonya dan Mas T itu nggak ngerti kenapa tadi cuma ngetes doang, tapi Mas T ngoceh menceritakan apa yang Mas T keluhkan saat ini. Aneh banget loh. Makanya itu yang bisa saja terjadi terhadap diri kita. Sekali lagi, Mas T kan indigo, Mas T kan orang hebat, kok Mas T gak bisa mempagari diri sendiri. Sekali lagi, saya ini manusia. Tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Mas T juga kadang-kadang juga bisa bolong, bisa jebol gitu loh. Nah, itu tadi yang dia incar adalah rasa tidak bersyukurnya kita. Sedangkan Allah sudah berjanji, semakin kamu banyak bersyukur, syukur nikmat kamu semakin tak tambah. Kufur nikmat kue tak stop rezekimu. Ya toh? Allah sudah bilang seperti itu. Jadi dia membuat kalian itu untuk kufur nikmat supaya tidak bersyukur, akhirnya rezekinya kalian tertutup. Kalian nggak nyadar padahal kalian sendiri yang membuat rezeki kalian tertutup. Dengan tidak bersyukur, dengan mengeluh, dengan putus asa, itu sebenarnya oleh bangsa jin yang membuat itu. Kalian sengaja dibuat seperti itu supaya tidak bersyukur, kemudian semakin tertutup rezeki kalian.
Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalau kalian setuju videonya ditayangkan, nanti silahkan klik di kolom komentar. Mas Teh bakal tayangkan videonya. Oke, terima kasih banyak. Jumat Barokah hari ini. Mas Teh mohon maaf kalau sedikit ada emosional, kemudian ada sesuatu yang Mas Teh ceritakan yang tidak seharusnya Mas Teh ceritakan di sini. Mas Teh mohon maaf. Allah mudah-mudahan sehatkan kalian semua yang sudah subscribe Mas Teh. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan jalur baik kalian semua. Amin ya Allah. Dan Mas Teh mohon pamit. Mohon maaf untuk tutur kata yang kurang berkenan. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk yang sudah subscribe. Untuk yang belum disupport buat subscribe. Kalau suka di like dan suka di dislike juga tidak apa-apa ya. Mas Teh mohon pamit mundur. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik. Semoga rezeki melimpah. Amin.